Kita lanjut bahas BTTH Serapi episode 549. Oke lah, gak usah banyak mangming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di langit sekarang, formasi pentagram telah hancur berkeping-keping setelah Soyen melambaikan tangannya dan kemudian energi hitam hijau menghantam formasi pentagram yang telah diciptakan oleh pasukan penghakiman dari tahta suci. Raut wajah dari orang-orang tersebut saat ini telah terlihat sangat putus asa. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Soyen sangat menakutkan. Detik berikutnya tubuh dari seorang Soyen menghilang dalam sekejap dan kemudian dia juga telah muncul di salah satu dari pasukan penghakiman ini. Soyen pun mencentikkan jarinya dan kemudian pung, orang tersebut dalam sekejap berubah menjadi debu. Liu Hao ketika menyaksikan adegan seperti ini hanya bisa berteriak Soyen. Meskipun seorang Liu Hao sudah menduga bahwa kekuatan iblis di dalam tubuh Soyen itu sangatlah luar biasa, namun dia tidak pernah bayangkan bahwa Soyen ketika dalam mode iblis akan sekejam ini. Liu Hao kemudian menyuruh dua hakim untuk segera melesat menuju ke arah Soyen. Pada akhirnya, dua hakim bersama dengan Liu Hao itu sendiri kali ini bergerak menuju ke arah Soyen dengan cepat. Namun tiba-tiba saja pergerakan mereka bertiga langsung dihadang oleh Ling Qi dan juga Yao Yuan. Pandangan mata dari pemimpin klan Yao itu terlihat sangat tajam dan kemudian dia mengatakan, "Kalian bertiga melupakan kita." Austin kemudian berbicara pada Hill, "Kau bergerak untuk menghadapi Soyen, sementara kedua orang ini serahkan pada kita." Hill pun hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia melesat dengan cepat menuju ke arah Soyen. Sementara Austin kali ini telah membaca sebuah mantra tertentu dan mulai bertarung melawan Ling Qi dan juga Yao Yuan. Pandangan mata dari seorang Hill pertama-tama melihat ke arah Soyen dan kemudian dia berkata, "Orang ini sangatlah kuat. Kekuatan di dalam tubuhnya ini adalah pertama kali aku melihatnya." Setelah mengatakan hal seperti itu, Hill pun mempercepat pergerakan dia ke arah Soyen sebelum Soyen menghancurkan seluruh pasukan penghakiman. Kali ini seluruh pasukan penghakiman telah membubarkan diri dan kemudian berlari kemana-mana. Namun Soyen tidak akan pernah membiarkan mereka bisa lolos dari serangannya. Kaki dari Soyen menginjak udara dan kemudian seras, dia melesat dengan sangat cepat. Satu orang kembali berubah menjadi debu. Detik berikutnya Soyen kembali menghilang dan kemudian dia telah muncul di salah satu orang berjubah putih. Soyen pun melihat orang tersebut dengan cara yang cukup meremehkan. Sambil sedikit tersenyum, dia berkata, "Dalam kehidupanmu selanjutnya, kau jangan pernah bergabung dengan tata suci. Mereka adalah orang-orang yang sangat menjijikkan." Soyen langsung mencentikkan jarinya. Kekuatan hitam dan hijau menghantam tubuh dari orang ini dan kemudian diar, orang tersebut juga berubah menjadi debu. Menyaksikan apa yang dilakukan oleh seorang Soyen, di mana saat ini satu persatu kelompok penghakiman telah dimusnahkan. Hal itu membuat Hill segera berteriak, "Soyen, dasar kau iblis, jangan berbuat masalah." Tapi Soyen tidak mempedulikan teriakan dari seorang Hill tersebut dan dia masih melakukan serangan satu persatu pada kelompok penghakiman ini. Karena Soyen merasa main-mainnya sudah cukup, dia kemudian mengumpulkan sebuah kekuatan hijau hitam dari dalam tubuhnya untuk membentuk bola hijau hitam dengan kekuatan penghancur di dalamnya. Tanpa ragu lagi, Soyen pun melemparkan pada sekumpulan kelompok penghakiman. Menyaksikan hal seperti itu, raut wajah mereka dipenuhi dengan rasa tidak percaya dan juga kematian yang mendalam. Orang-orang ini pun kemudian berteriak, "Bentuk pertahanan!" Dalam seketika, kekuatan cahaya dikeluarkan dari dalam tubuh mereka dan kemudian hal itu berubah menjadi sebuah perisai cahaya raksasa. Namun, degar! Perisai cahaya raksasa tidak mampu menahan kekuatan dari bola energi hijau hitam milik Soyen itu. Hal ini membuat perisai cahaya hancur lebur dan kemudian bola energi hijau hitam menghantam tubuh dari banyak orang pasukan penghakiman yang berada di belakangnya. Lusinan orang dari pasukan penghakiman ini akhirnya tewas seketika. Tidak ada satupun dari mereka yang selamat dari serangan Soyen. Para penonton yang berada di bawah sana hanya bisa mengatakan, orang ini terlalu menakutkan. Bahkan dia mampu menghancurkan
kelompok penghakiman dari tata suci hanya dengan satu pukulan. Orang-orang yang berada di dalam klan Yao ini menyadari bahwa Soyen tidak hanya alkemis nomor 1, tapi dia juga mempunyai kekuatan bertarung yang tidak bisa diremehkan dan juga dibandingkan dengan generasi muda manapun. Kekuatan iblis ini memang terlalu tirani. Melihat tindakan dari seorang Soyen, Hill pun terlihat sangat emosi dan kemudian dia berteriak, "Soyen, berani-beraninya kau!" Tubuh dari Soyen tiba-tiba saja membengkak menjadi puluhan kali lipat, dan hal itu mengungkapkan kekuatan yang tidak ada habisnya. Simbol-simbol yang cukup indah terukir jelas di tubuh dari seorang Soyen. Hal seperti ini mengandung kekuatan iblis yang tidak ada bandingannya. Soyen segera melihat pada Hill yang telah meluncur ke arahnya dengan tatapan mata yang sangat meremehkan, karena Soyen memang sengaja memprovokasi Hill untuk kali ini. Soyen kemudian mengatakan, "Apakah yang dinamakan tahta suci hanya seperti ini? Tampaknya kalian tidak sehebat yang dikabarkan. Pertama, malaikat pengembara Megal telah mati di tanganku, dan kali ini mungkin para hakim dari tata suci juga akan menyusul, dan setelah itu siapa berikutnya?" Hill pun tidak berani gegabah untuk memberikan serangan pada Soyen. Dia berhenti sejenak dan kemudian Hill segera berkata, "Soyen, kekuatan semacam ini tidak seharusnya muncul di dunia. Jadi aku akan menggunakan tanganku sendiri untuk memberikan penghukuman pada dirimu." Sebuah aura cahaya yang agung langsung dikeluarkan dari dalam tubuh Hill, dan kemudian dia pun berteriak, "Keluarlah sayap malaikat!" Hill pun mengucapkan matanya, lalu dia membaca sebuah mantra kuno. Pada akhirnya energi berwarna putih telah turun dari langit. Lalu hal ini membungkus tubuh dari Hill. Pada saat yang sama, Soyen bisa merasakan bahwa kekuatan iblis yang berada di dalam tubuhnya telah mendapatkan sebuah tekanan oleh aura cahaya dari seorang Hill. Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, ternyata orang ini akan memanggil sayap malaikat. Detik berikutnya, sepasang sayap energi berwarna putih kini telah menggeliat di belakang punggung dari seorang Hill. Ekspresi pandangan mata Soyen telah berubah menjadi sangat mengerikan, dan kemudian gelombang kemarahan juga tersapu dari dalam tubuhnya. Bahkan Soyen tidak mampu mengendalikan gelombang kemarahan ini, karena itu adalah gelombang yang secara otomatis muncul dari kekuatan iblis yang berada di dalam tubuhnya. Malaikat dan juga iblis selama ini adalah musuh bebuyutan. Bahkan jika Soyen sudah mampu mengendalikan kekuatan iblis, namun ketika dia merasakan kekuatan malaikat dari seorang Hill muncul di sayap malaikatnya, hal itu membuat kekuatan iblis di dalam tubuh Soyen memiliki momentum yang berada di luar kendali. Tiba-tiba saja Hill pun berteriak dengan keras, "Sayap malaikat, keluarkan cincin energi malaikat, bantu aku lenyapkan iblis ini." Tidak butuh waktu yang lama, sayap malaikat yang berada di punggung dari seorang Hill yang belum terbentuk sepenuhnya kini telah langsung melemparkan sebuah energi berwarna putih yang mirip dengan cincin bercahaya ke arah Soyen dengan sangat cepat. Sementara tubuh dari Soyen sekarang telah menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. Kekuatan hijau dan juga hitam dari dalam tubuhnya telah berubah menjadi kekuatan berwarna merah. Soyen segera mengangkat tangannya dan kemudian dia hanya menjentikkan jarinya saja. Tiba-tiba, degar! Cincin energi yang dilemparkan oleh seorang Hill kini telah lenyap dalam sekejap. Pandangan mata dari Soyen melihat ke arah Hill dengan cukup meremehkan. 1 menit telah berlalu dan kemudian Hill pun kembali berteriak, "Sayap malaikat, bentuk sempurna!" Akhirnya, sayap malaikat yang berada di punggung dari seorang Hill telah benar-benar terbentuk dengan sempurna. Dan kekuatan Hill yang tadinya berada di tahap akhir dari bintang 8 dosian kini telah langsung melonjak menjadi tahap puncak bintang 8 dosian. Soyen ketika menyaksikan hal seperti ini menggelengkan kepalanya dan kemudian dia pun berkata, sayap malaikat benar-benar sesuai dengan reputasinya. Jumlah sayap malaikat yang dimiliki Hill sekarang adalah 2, namun
Soyen bisa merasakan sebuah penindasan yang luar biasa dari sayap malaikat Hill tersebut. Dan ini tidak pernah dia rasakan dari seorang Mekal. Karena sebenarnya sayap malaikat milik Hill memiliki perbedaan yang cukup mencolok dengan sayap malaikat milik Mekal saat itu. Sepasang sayap malaikat yang berada di tubuh dari Hill, satunya berwarna putih, satu lagi berwarna ungu, dan itu mengandung kekuatan yang berbeda. Soyen hanya bisa menyipitkan matanya dan kemudian dia berkata, "Tidak kusangka bahwa itu adalah sayap malaikat ungu." Setelah mengatakan hal seperti ini, kekuatan iblis yang berada di dalam tubuh Soyen sedikit terdiam dan Soyen akhirnya bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Dia terus menatap Hill dan tidak lagi berani meremehkan orang ini. Pada dasarnya sayap malaikat ungu itu jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan sayap malaikat putih seperti yang ditemui Soyen sebelumnya. Bahkan saat ini Soyen merasa bahwa Hill yang diberkati dengan sayap malaikat ungu sangat berbahaya. Meskipun yang berwarna ungu hanyalah satu saja, namun kekuatan seperti ini jauh lebih kuat daripada malaikat Mekal ataupun sayap malaikat yang berada di tubuh dari seorang Liu Hao. Detik berikutnya Hill meraung dengan keras kepada Soyen, "Dasar iblis jahat, biarkan aku Hill, hakim kedua dari tata suci, membawamu ke dalam pengadilan. Kau telah melanggar kesucian dari tata suci dan kau juga telah meremehkan serta menghujat tata suci." Dalam sekejap, sayap malaikat yang berada di belakang dari punggung Hill ini telah mengepak, dan di saat yang sama seluruh klan Yao dipenuhi dengan energi surga dan bumi. Hal itu secara bersama-sama berkumpul dan mengarah pada seorang Hill. Pemandangan seperti ini menciptakan situasi yang terlihat seperti akhir dunia. Bahkan Hill juga terus membaca mantra tanpa henti. Soyen ketika menyaksikan hal seperti itu hanya mendengus dan kemudian dia berkata, "Setelah kau menggunakan sayap malaikat memang rasa-rasanya cukup kuat, tapi untuk mengalahkanku hanya dengan kekuatan seperti ini saja belum cukup." Bintik-bintik berwarna putih yang cukup aneh ini telah muncul di depan dada dari seorang Hill. Hal tersebut kemudian berubah menjadi sebuah pusaran dengan jejak yang samar. Energi langit dan bumi yang telah terseret menuju Hill saat ini dimasukkan ke dalam lingkaran putih yang berada di hadapannya. Dan semua orang bisa merasakan bahwa lingkaran putih yang berada di depan dari Hill itu memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Soyen kemudian menyipitkan matanya dan dia mulai melakukan analisa terhadap kekuatan iblis yang berada di dalam tubuhnya. Hal itu kemudian membuat Soyen segera mengatakan, "Sekarang kekuatan iblis telah menguasai seluruh tubuhku. Bahkan aku tidak bisa menggunakan kekuatan dari api suci. Rasa-rasanya hal itu telah ditekan sepenuhnya. Jika hanya mengandalkan kekuatan iblis ini saja, aku rasa masih cukup kesulitan untuk mengatasi kekuatan serang dari Hill. Apalagi saat ini, menurut analisa dari seorang Soyen, Liu Hao dan juga Austin belum bergerak untuk menyerang dirinya. Jadi tidak mungkin bagi seorang Soyen akan menggunakan seluruh kekuatan iblis yang berada di dalam tubuh." Soyen terdiam sejenak dan kemudian dia pun memiliki sebuah ide. Meskipun Soyen tidak mampu menggunakan kekuatan apinya, tapi dia masih memiliki satu kekuatan, yaitu atribut kayu. Hal itu membuat Soyen sedikit tersenyum dan kemudian mengatakan, "Aku melupakan kekuatan atribut kayu milikku." Baru saja Soyen mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba saja inti Dao beratribut kayu yang berada di dalam tubuhnya langsung memancarkan sebuah sinar cahaya hijau yang cukup terang. Soyen kemudian mengatakan, "Sudah kuputuskan, aku akan menggunakan kekuatanmu." Hingga pada akhirnya Soyen mengendalikan kekuatan iblis di dalam tubuhnya lalu digabungkan dengan kekuatan dari atribut kayu itu. Hal ini membuat Soyen bisa merasakan bahwa kekuatan atribut kayu telah dipenuhi dengan vitalitas yang tidak terhitung jumlahnya, dan itu benar-benar diperkuat dengan kekuatan iblis. Hal ini membuat Soyen cukup percaya akan mampu mengalahkan seorang Hill dengan sangat mudah. Pusaran putih yang berada di hadapan dari seorang Hill kini telah menjadi semakin megah. Dia kemudian melambaikan tangannya dan kemudian pusaran putih itu pun bergetar. Kekuatan cahaya putih yang cukup suci keluar dari dalamnya. Hal itu menembak dengan sangat cepat menuju ke arah Soyen.
Menyaksikan adegan seperti ini membuat tetua Lingqi tiba-tiba saja meraung dengan keras untuk memberikan peringatan. Xiaoyan, hati-hatilah! Kekuatan sayap malaikat ungu adalah tingkat kekuatan tertinggi di dalam tata suci, dan kekuatan semacam ini dikenal sebagai kekuatan untuk membunuh dewa. Xiaoyan hanya menyipitkan matanya dan kemudian dia berkata, kekuatan pembunuh dewa. Aku tidak yakin seorang dewa akan mati hanya dengan kekuatan sayap ungu ini. Biarkan aku mencobanya. Tidak butuh waktu yang lama. Pum! Kekuatan cahaya putih yang dilemparkan oleh seorang Hil sekarang telah memenjarakan dan juga menyelimuti seluruh tubuh dari Xiaoyan. Seolah-olah hal yang berada di dalamnya akan memurnikan kekuatan jahat dari Xiaoyan. Beberapa penonton yang berada di bawah sana tidak bisa mengangkat kepalanya karena mereka benar-benar melihat cahaya yang sangat menyilaukan. Tapi beberapa orang yang bisa melihatnya, saat ini mereka telah menemukan bahwa sebenarnya Xiaoyan yang berada di dalam cahaya, tubuhnya telah ditembus oleh ribuan pedang. Detik berikutnya, terdengarlah suara teriakan dari Xiaoyan di dalam cahaya yang telah menyelimuti tubuhnya itu. Seolah-olah rasa sakit yang luar biasa dibakar oleh kekuatan semacam ini, dan Xiaoyan hanya bisa mengeluarkan suara raungan yang cukup menyedihkan. Pada akhirnya Xiaoyan pun berteriak, kayu iblis keluarlah! Mengikuti teriakan dari seorang Xiaoyan, ada banyak bayangan hitam kini telah keluar dari dalam tubuh Xiaoyan. Hal itu pun berhamburan ke dalam seluruh dunia dari klan Yao ini. Orang-orang seperti Austin, Liu Hao, dan juga para tetua dari klan kuno serta para penonton, pupil mata mereka menyusut ketika menyaksikan sesuatu hitam muncul dari dalam tubuh Xiaoyan, dan kemudian mereka hanya bisa berkata, apa itu sebenarnya? Yao Yuan kemudian berkata, bukankah itu adalah seni abadi, atribut kayu yang dikendalikan oleh para leluhur dari klan Yao dan disebut sebagai pemakaman Tianmu. Tidak kusangka bahwa kekuatan itu akan sekali lagi muncul di dalam tempat ini. Tapi rasa-rasanya ada yang salah dengan teknik ini. Meskipun itu adalah teknik dengan atribut kayu, tapi Yao Yuan bisa merasakan energi jahat yang luar biasa di dalam teknik itu. Karena Xiaoyan saat ini sedang menggabungkan atribut kayu dengan kekuatan iblisnya. Tidak butuh waktu yang lama, pohon-pohon hitam yang tidak terhitung jumlahnya dan juga tanaman merambat kini telah memenuhi seluruh wilayah dari klan Yao. Hal itu berubah menjadi hutan hitam dengan pohon iblis yang sangat banyak. Rasa-rasanya seluruh pohon iblis ini penuh dengan vitalitas, dan juga ada kekuatan khusus di dalam pohon iblis. Detik berikutnya Xiaoyan melambaikan tangannya, dan kemudian dia sudah berhasil keluar dari kurungan cahaya yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Tidak butuh waktu yang lama, pohon-pohon iblis yang berada di dalam tempat ini semuanya langsung memanjang dan kemudian akan memberikan serangan pada lingkaran putih yang telah dimunculkan oleh seorang Hil. Menyaksikan serangan seperti itu membuat Hil tiba-tiba saja berkata, dasar iblis, bagaimanapun juga kau adalah kekuatan tingkat rendah. Rasakan nyanyian malaikat. Hil pun memejamkan matanya dan kemudian dia mulai membaca sebuah mantra tertentu. Hal ini membuat pusaran putih yang berada di hadapannya telah langsung membesar dan kemudian kembali memancarkan sinar cahaya putih yang cukup dahsyat. Pohon-pohon iblis yang tidak terhitung jumlahnya milik Xiaoyan, di mana saat ini sedang meluncur ke arah pusaran putih ini, hancur dalam seketika. Seluruh klan Yao langsung diselimuti oleh asap berwarna hitam, dan hal itu membuat seluruh tempat ini bergoyang dengan cara yang luar biasa. Orang-orang yang berada di dalamnya merasa tidak berdaya dan juga memiliki ketakutan di dalam hati masing-masing. Detik berikutnya, bum bum bum, suara ledakan kembali terdengar di langit. Pohon iblis milik Xiaoyan yang hancur itu tidak menghilang dan kemudian malah berubah menjadi api yang jahat. Api ini pun membakar seluruh langit dan bumi, lalu menghancurkan mantra-mantra suci milik Hil yang dalam seketika raut wajah Hil telah berubah menjadi sangat jelek. Dia hanya bisa mengatakan, mustahil, serangan bulu malaikat.
Melihat bahwa mantra-mantra suci dan juga pusarannya telah dibentuk oleh seorang Hill, kini perlahan hancur di bawah serangan milik Soyen. Hal itu membuat Hill tiba-tiba panik, yang kemudian sayap malaikat putih ungu di belakangnya menggeliat lalu melemparkan serangan bulu-bulu malaikat. Di mana kali ini, bulu malaikat yang tidak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi badai bulu yang ganas. Energi putih dan ungu terjalin satu sama lain di dalamnya. Hal ini membuat penampilan dari badai menjadi sangat indah. Soyen menyaksikan serangan seperti itu sambil tersenyum dan kemudian dia mengatakan, apakah hanya seperti ini saja kekuatan dari sayap malaikat ungu? Jika begitu, lihatlah bagaimana caranya aku menghancurkan seranganmu. Api jahat pohon iblis, keluarlah! Kekuatan atribut kayu yang tidak terhitung jumlahnya digabungkan dengan kekuatan iblis kini telah terus-menerus keluar dari dalam tubuh Soyen yang disebut sebagai api jahat pohon iblis. Itu bukanlah kekuatan api yang diciptakan menggunakan atribut api Soyen, tapi ini adalah kekuatan kayu yang digabungkan dengan kekuatan iblis berwarna hitam. Ketika kayu dihancurkan, maka hal itu akan menimbulkan sebuah ledakan, dan kemudian ledakan ini akan bergabung dengan kekuatan hitam tadi dan menimbulkan sebuah api yang bernama api jahat. Hal semacam ini sudah cukup untuk membakar keseluruhan dunia. Hill kemudian meraung dengan keras, iblis, matilah kau! Tangannya pun dilambaikan dengan cepat dan kemudian energi suci juga telah melesat untuk bergabung dengan badai bulu. Soyen juga tidak mau kalah. Dia pun saat ini mengatakan, hancurkan untukku! Pohon-pohon iblis berwarna hitam milik Soyen ini telah meluncur dengan cepat untuk berhadapan dengan badai bulu. Kedua serangan yang ganas itu pun pada akhirnya saling bertabrakan. Energi yang sengit kini telah meluap kemana-mana, dan badai bulu yang tampaknya tidak terkalahkan secara perlahan dihancurkan oleh serangan pohon iblis milik Soyen. Sayap malaikat dari seorang Hill tampaknya telah kehabisan seluruh kekuatannya dan kali ini secara perlahan menghilang. Pertempuran antara Soyen dan juga Hill hanya masalah waktu saja untuk menentukan siapa pemenangnya. Melihat sesuatu yang cukup sengit tersebut membuat Liu Hao kini telah bergerak mundur. Begitu juga dengan Yao Yuan. Mereka telah berkumpul dengan kelompok masing-masing, dan detik berikutnya salah seorang tetua dari klan Yao berkata dengan ragu-ragu, pemimpin, mungkin kau harus berpikir dua kali. Begitu kita semuanya bergerak, aku khawatir keluhan kita dan juga tahta suci akan menjadi semakin mendalam, dan ini kemungkinan akan menjadi malapetaka yang tidak bisa kita selesaikan. Bagaimanapun juga, Hakim Austin dan juga putra cahaya Liu Hao bukan orang yang bisa dianggap remeh. Yao Yuan kemudian menanggapi dengan kata-kata yang tegas, Soyen adalah keturunan klan Xiao dan aku akan melindunginya secara menyeluruh. Selain itu, kau harus bisa menebak dengan jelas apa tujuan tata suci ke dalam tempat ini. Mereka tidak mungkin hanya mengincar Soyen saja. Dengan gaya-gaya licik yang dilakukan tata suci selama ini, aku khawatir apabila Soyen dikalahkan, kita juga tidak akan bisa lolos dari nasib yang buruk. Soyen adalah orang kuat terakhir yang berani menghadapi tata suci. Begitu dia terjatuh, maka semua orang yang berada di dalam benua Dodi tidak akan pernah ada yang berani melawan tata suci. Dan pada saat itu, semua orang hanya akan merangkak di bawah kaki mereka. Seluruh taktik yang dilakukan oleh tata suci selama ini, mereka selalu mengandalkan kata-kata kebenaran. Namun, itu sebenarnya hanyalah sebuah kata-kata belaka untuk melancarkan aksi jahat mereka. Seharusnya kalian semuanya menyadari tentang hal ini. Alasan kenapa Yao Yuan mengatakan hal seperti itu dan ingin memberikan bantuan terhadap Soyen, karena dia berpikir bahwa saat inilah merupakan waktu yang tepat untuk melakukan pembalasan terhadap apa yang dilakukan tata suci kepada pemimpin klan Yao di masa lalu. Detik berikutnya, para pemimpin dari klan kuno yang lainnya ini telah keluar satu persatu, dan kemudian mereka pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Yao Yuan. Hal ini membuat orang-orang seperti Ling Qi kemudian berkata, kita juga bersedia bergabung untuk melawan tahta suci. Kita juga. Aku juga setuju. Raut wajah dari seorang Yao Yuan merasa cukup senang ketika dia melihat orang-orang dari klan kuno yang lainnya ingin bergabung bersama dengan dia
dan juga Soyen untuk memberikan perlawanan pada tahta suci. Tiba-tiba saja, pum! Dar! Badai bulu telah hancur sepenuhnya. Kekuatan Hill kini telah menjadi sangat lemah. Pandangan mata Hill melihat ke arah Soyen dengan penuh ketakutan dan kemudian dia berkata, kekuatan iblis ini, aku tidak menyangka. Soyen hanya tersenyum dan kemudian dia menimpali perkataan dari Hill tersebut. Kau tidak perlu khawatir, aku akan memusnahkanmu sepenuhnya, supaya kau tidak terus-terusan menjadi orang jahat yang bersembunyi di balik kata kebenaran. Tanpa ragu lagi Soyen langsung melemparkan sebuah tinjuan, di mana saat ini tinju raksasa milik Soyen telah meluncur dengan sangat cepat ke arah Hill dan dia mencoba menghapus Hill secara sepenuhnya. Menyaksikan adegan seperti itu, Austin tiba-tiba saja maju satu langkah dan kemudian dia berteriak, aku tidak menyangka bahwa sebenarnya kau sekuat ini. Kekuatanmu memang tidak bisa diremehkan. Sebuah lingkaran cahaya telah muncul di hadapan dari seorang Austin yang tanpa ragu dia melambaikan tangannya dan kemudian lingkaran cahaya itu melesat dengan sangat cepat lalu diar menabrak tinjuan dari seorang Soyen yang membuatnya hancur lebur. Soyen ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa menyipitkan matanya sambil berkata sangat kuat. Raut wajah Soyen telah berubah menjadi sangat serius karena Austin sebagai hakim pertama dari tata suci, dia memang memenuhi reputasinya. Tidak butuh waktu yang lama, Austin pun kini segera bergerak untuk menuju ke arah Soyen. Yao Yuan ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa mengatakan, semuanya hentikan Austin. Tanpa ragu lagi, Yao Yuan memimpin orang-orang kuat lainnya seperti Yao Xuanyi, Ling Qi, Hun Kuzi, dan juga yang lainnya untuk mencegat pergerakan dari Austin itu. Di antara kelompok dari Yao Yuan ini, hanya dia seorang diri yang telah mencapai tahap puncak bintang 8 Dosian, sementara yang lainnya berada di tahap akhir bintang 8 Dosian. Pada akhirnya, setelah Austin dihentikan oleh kelompok dari seorang Yao Yuan, sekarang hanya tersisa Soyen dan juga Liu Hao. Austin pun melihat pada Liu Hao yang berada di belakang sana dan kemudian dia mengatakan, Liu Hao, aku serahkan Soyen padamu dan kali ini kau jangan sampai membuat kesalahan seperti saat itu. Liu Hao menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, ini benar-benar di luar dari dugaanku. Tubuh dari Liu Hao bergerak dengan sangat cepat dan kemudian dia muncul di samping dari seorang Hill, lalu membawa orang ini ke tempat yang aman. Selanjutnya Liu Hao kembali melesat ke arah langit dan dia berhadapan dengan seorang Soyen. Sambil tersenyum, Liu Hao berkata, Soyen, kekuatanmu memang luar biasa. Soyen hanya tersenyum dengan cara yang cukup meremehkan dan kemudian dia menimpali perkataan dari Liu Hao ini. Liu Hao, kau adalah putra cahaya dan posisimu di dalam tata suci mungkin sangat penting. Bahkan itu di seluruh dunia 1000 besar. Dan selama ini kau telah beberapa kali melawanku serta menciptakan situasi yang sangat berbahaya untuk diriku. Aku akan mengatakannya pada dirimu bahwa kali ini klan Yao akan menjadi kuburanmu. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen, Liu Hao juga tidak takut dan kemudian dia mengatakan, kata-kata yang bagus, namun aku akan mengembalikannya kepada dirimu. Aura bercahaya juga langsung dikeluarkan dari dalam tubuh dari seorang Liu Hao. Sementara aura iblis berwarna hijau hitam juga telah dikeluarkan dari dalam tubuh Soyen. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Liu Hao akan mampu mengalahkan seorang Soyen yang telah berubah ke dalam mode iblis kali ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprausa. Kita lanjut bahas BTTH Kaisar Api episode 550. Oke lah, nggak usah banyak meng-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Hakim kedua dari tata suci yang bernama Hill benar-benar kalah. Meskipun banyak orang tidak percaya tentang hal ini, tapi itulah faktanya. Kali ini yang akan berhadapan dengan Soyen adalah Liu Hao. Dan detik berikutnya, Hill yang berada di bawah sana mengirimkan pesan suara terhadap seorang Liu Hao. Putra cahaya, berhati-hatilah. Iblis ini memiliki kekuatan yang sangat aneh. Liu Hao kemudian menimpali, kau tidak perlu khawatir.
bagaimanapun juga aku tidak bisa dibandingkan dengan dirimu. Meskipun kau kalah, belum tentu aku juga kalah. Karena peringatannya diabaikan oleh seorang Liu Hao, hal itu membuat raut wajah dari seorang Hill dipenuhi dengan ketidakpuasan. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kesombongan dari seorang Liu Hao memang tidak ada duanya. Pandangan mata dari Zhou Yan menatap Liu Hao dan kemudian kekuatan iblis di dalam tubuhnya tiba-tiba saja bergejolak seolah ingin mencekik Liu Hao sampai lenyap. Saat ini, Zhou Yan belum menggunakan seluruh kekuatan iblis di dalam kubus iblis. Jika hal itu digunakan 100%, maka seluruh klan Yao pasti akan runtuh dalam seketika. Selain itu, Zhou Yan juga merasa ada fluktuasi yang samar-samar cukup mengerikan dari dalam tubuh Liu Hao. Tampaknya ada hal yang tersembunyi di dalam tubuh dari bocah ini. Bahkan, Zhou Yan juga merasa Liu Hao yang sekarang tampak lebih kuat jika dibandingkan ketika mereka bertemu di dalam klan Gu. Di sisi lain, banyak orang yang telah dipimpin oleh seorang Yao Yuan kini telah bergabung untuk berurusan dengan Austin. Pertempuran yang cukup sengit kini telah terjadi. Satu orang melawan banyak orang. Liu Hao yang tidak ingin bertele-tele lagi, dia langsung berkata, kekuatan cahaya. Mulut dari Liu Hao kini telah berkomat kamit, seolah dia membaca sebuah mantra tertentu. Sinar cahaya yang terang muncul dari dalam tubuhnya dan kemudian hal seperti itu berubah menjadi pusaran putih yang besar dan juga yang kecil, tidak terhitung jumlahnya. Seluruh energi yang berada di dalam klan Yao menjadi gelisah dan kemudian hal itu berubah menjadi benang-benang cahaya yang dengan cepat menyatu ke dalam tubuh seorang Liu Hao. Zhou Yan ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa berkata, orang ini sebenarnya menyerap kekuatan cahaya. Dia tidak boleh dibiarkan. Jika tidak, maka sesuatu yang tidak terduga pasti akan segera terjadi. Pusaran putih yang dikeluarkan oleh seorang Liu Hao memiliki kekuatan hisap yang sangat menakutkan. Hanya dalam sekejap, aura cahaya yang berada di dalam tubuhnya telah meningkat pesat. Dan hal itu memiliki sebuah penindasan yang fatal serta ancaman yang kuat terhadap kekuatan jahat di dalam tubuh dari Zhou Yan. Menyaksikan adegan seperti ini membuat pupil mata dari Zhou Yan mengalami perubahan yang sangat aneh dan kemudian dia berteriak, pohon iblis meledaklah. Tidak butuh waktu yang lama, pohon-pohon iblis ini telah keluar dari dalam tubuh Zhou Yan dan kemudian hal seperti itu melesat dengan cepat menuju ke arah Liu Hao. Kita berpindah pada bagian dalam tubuh seorang Zhou Yan. Kali ini tepat di dalam dunia jiwa dari seorang Zhou Yan. Xiaolei telah membuka matanya dan kemudian dia bisa merasakan bahwa Zhou Yan tidak bisa menggunakan kekuatan api di dalam tubuhnya. Karena itu telah tertekan oleh kekuatan iblis. Xiaolei hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika dia menyaksikan bahwa Zhou Yan telah dalam kondisi yang cukup berbahaya. Di atas kepala Xiaolei kali ini ada sebuah cahaya petir yang menggumpal dan kemudian berdetak dengan kencang. Karena cahaya petir itu telah membentuk sebuah jantung petir. Setiap detakannya akan menimbulkan fluktuasi yang tiada tara. Meskipun tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiaolei, tapi begitu dia bisa menelan jantung petir ini, maka dia akan bisa mendapatkan sebuah kehidupan baru dan kemudian melepaskan diri dari seorang Zhou Yan. Dan Xiaolei bukan lagi tubuh cloning jiwa. Melihat Zhou Yan telah melakukan pertempuran dan juga secara mati-matian membela tempat ini membuat Xiaolei ragu-ragu sejenak. Apakah dia harus melepaskan diri dari seorang Zhou Yan atau tidak? Xiaolei menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, Zhou Yan, jelas-jelas dia bisa kabur dari dalam tempat ini menggunakan kekuatan iblis yang dia miliki. Tapi Zhou Yan malah memilih untuk terus melawan kekuatan besar dari tahta suci. Apakah dia tidak takut mati atau dia ingin melindungi semua orang yang berada di dalam tempat ini? Dia benar-benar berjuang untuk orang-orang ini. Setelah berpikir seperti itu, Xiaolei tidak ingin segera melahap jantung petir yang berada di atasnya dan diam-diam terus mengawasi sikap dari Zhou Yan. Seolah-olah antusiasme dari seorang Xiaolei untuk melepaskan diri dari Zhou Yan sekarang telah tertahan. Zhou Yan yang sudah penuh dengan amarah melemparkan kekuatan jahat terhadap seorang Liu Hao.
Menghadapi serangan menakutkan dari Zhou Yan itu, Liu Hao hanya tersenyum dan kemudian dia seolah-olah memberikan ejekan pada seorang Zhou Yan. Pohon iblis yang sangat besar yang merupakan serangan dari Zhou Yan kini tiba-tiba saja langsung tersedot masuk ke dalam pusaran cahaya yang berada di hadapan dari seorang Liu Hao, dan itu tidak menimbulkan gelombang apapun. Pandangan mata dari Zhou Yan terlihat cukup terkejut dan kemudian dia berkata, "Bagaimana bisa seperti ini?" Liu Hao kemudian mengatakan, "Iblis, terimalah hukuman dari Tuhan." Pusaran cahaya yang tidak terhitung jumlahnya langsung membentuk sebuah drum pertempuran dan kemudian besarnya menjadi 1000 kaki. Suara dari drum pertempuran itu akan menggetarkan jiwa dari orang-orang yang mendengarkan suaranya. Telapak tangan dari seorang Liu Hao kini telah memukul drum pertempuran itu dan menimbulkan nada musik yang cukup menyenangkan. Hal ini membuat kekuatan iblis di dalam tubuh Zhou Yan benar-benar merasakan tekanan yang luar biasa. Zhou Yan seolah-olah merasa bahwa dirinya telah dimasukkan ke dalam kuil es dan juga diselimuti oleh mantra-mantra suci yang tidak terhitung jumlahnya untuk mensucikan dan juga memurnikan kekuatan iblis di dalam tubuhnya. Jika hal seperti ini terus berlanjut, Zhou Yan merasa dia pasti akan mati. Menghadapi situasi yang sangat berbahaya seperti ini, Zhou Yan menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Tidak, aku tidak boleh menggunakan kekuatan dari Tato Clan Xiao. Semua orang yang berada di dalam tempat ini hanya menebak bahwa aku adalah anggota dari Clan Xiao. Namun, mereka tidak memiliki bukti yang pasti. Dan setelah aku menggunakan kekuatan dari Tato Clan Xiao, maka konsekuensinya akan sangat besar. Dan itu memunculkan bahaya tersendiri serta bencana pada diriku. Tapi apa yang harus kulakukan? Kekuatan api suci saat ini benar-benar tidak bekerja. Transformasi Dewa Naga dan juga semangat juang tidak akan berhasil menghadapi kekuatan dari Liu Hao." Zhou Yan yang sekarang telah menanggung sisaan yang luar biasa dari suara drum pertempuran. Kekuatan iblis yang berada di dalam tubuhnya berdengung dengan sangat keras. Sambil melihat pada tubuh iblis yang besar dari seorang Zhou Yan yang sekarang telah dipenjarakan oleh kekuatan berwarna putih yang tidak terhitung jumlahnya, Liu Hao benar-benar tidak akan pernah membiarkan Zhou Yan bisa pergi dari dalam tempat ini. Dia kemudian membaca sebuah mantra sambil mengatakan, "Kekuatan Tuhan, datanglah." Pada akhirnya, dar! Drum pertempuran yang berada di hadapan dari seorang Liu Hao kini telah hancur lebur. Hal itu kemudian berubah menjadi pedang suci raksasa. Menyaksikan hal seperti ini, Yao Yuan tiba-tiba saja mengecilkan pupil matanya. Lalu secara spontan dia berkata, "Bagaimana bisa? Itu adalah pedang suci penghakiman dari tahta suci." Yang disebut sebagai pedang suci penghakiman adalah salah satu dari sedikit teknik serangan yang terkuat di dalam tahta suci. Meskipun kekuatan ini sendiri belum mencapai teknik terlarang, namun hal itu adalah keberadaan yang tidak terkalahkan. Pedang penghakiman dari tahta suci memancarkan sebuah cahaya terang dan kemudian menekan seluruh kekuatan jahat di dalam tubuh dari Zhou Yan. Zhou Yan hanya bisa bergumam, "Sial, tidak kusangka orang ini memiliki pedang suci penghakiman." Pandangan mata Zhou Yan melihat ke arah Liu Hao dan kemudian dia telah menemukan bahwa orang tersebut tersenyum ke arah Zhou Yan dengan cara yang cukup meremehkan. Kekuatan iblis yang berada di dalam tubuh Zhou Yan rasa-rasanya memancarkan aura ketakutan. Pada saat yang sama, kubus iblis di dalam tubuhnya sekarang juga menggeliat seolah-olah mencoba untuk mengeluarkan seluruh kekuatan iblis yang berada di dalamnya. Dan Liu Hao kali ini telah memegang pedang suci penghakiman. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi ke arah langit, lalu melambaikan dengan cepat ke arah Zhou Yan. Menyaksikan hal seperti ini membuat Zhou Yan meraung dengan marah. Energi hijau gelap kini telah meluap dan kemudian dia akan mencoba menggunakan kekuatan ini untuk melawan pedang suci penghakiman. Seluruh klan Yao kini telah bergetar dengan cara yang luar biasa. Liu Hao melihat Zhou Yan dengan tatapan mata penuh penghinaan dan kemudian dia mengatakan, "Hahaha, iblis, pergi saja kau ke neraka," dengan penuh penyesalan. Liu Hao sangat percaya diri bahwa Zhou Yan tidak akan pernah mampu menghadapi kekuatan dari pedang suci penghakiman. Dan Liu Hao merasa
kekuatan dari pedang ini sudah cukup untuk bisa menyingkirkan Soyen dari dunia. Jika Soyen tidak menggunakan beberapa kartu traf, mungkin dirinya akan benar-benar terluka parah oleh serangan dari pedang suci penghakiman ini. Dan kemungkinan terburuknya, mungkin Soyen akan tewas. Sebuah sinar cahaya putih kini telah mekar dari dalam pedang suci penghakiman. Hal itu kemudian mengisolasi seluruh kekuatan yang berada di dalam tubuh dari Soyen. Dan kemudian pedang suci penghakiman bisa meluncur tanpa halangan. Hal itu menargetkan jantung dari Soyen. Ekspresi Soyen membeku dalam seketika. Dan detik berikutnya, aura yang sangat kejam kini telah tersapu keluar secara tidak terkendali. Akhirnya, pum! Tubuh dari Soyen benar-benar terbungkus oleh kekuatan dari kabut hijau. Detik berikutnya Soyen mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke arah langit dan kemudian dia mulai berjalan untuk menghadapi kekuatan dari pedang suci penghakiman. Soyen telah berdiri dengan cara yang cukup angkuh, api jahat dan juga pohon iblis. Sementara ini ditembakkan oleh Soyen untuk menghentikan pedang suci yang telah mengarah pada dirinya. Saking kuatnya pedang suci penghakiman ini, armor iblis yang berada di dalam tubuh dari Soyen samar-samar telah menunjukkan tanda kerepakan. Kekuatan iblis dan juga kekuatan kayu ini tampaknya telah terbakar oleh kekuatan dari pedang suci. Detik berikutnya, kabut hijau yang telah menyelimuti seluruh tubuh dari Soyen tampaknya melemah dengan cepat. Jelas-jelas kekuatan dari pedang suci penghakiman adalah serangan dari batas yang bisa ditanggung oleh Soyen hari ini. Aura ilahi yang tidak berujung tiba-tiba saja dikeluarkan, dan di bawah kekuatan dari ilahi ini, pikiran jahat dari semua orang akan dimurnikan. Pandangan mata dari banyak orang telah melihat ke arah Soyen yang hingga detik ini masih terus menahan pergerakan dari pedang suci penghakiman. Mereka kemudian mengatakan kekuatan Soyen juga terlalu mengerikan. Sementara Liu Hao memandang Soyen dengan cara yang cukup terkejut. Namun detik berikutnya dia pun mengatakan, Soyen, aku ingin melihat berapa lama kau bisa bertahan. Kekuatan cahaya terang. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, kekuatan cahaya kembali dikeluarkan dari dalam tubuh Liu Hao. Hal itu dimasukkan ke dalam pedang suci penghakiman. Selain itu, Liu Hao telah menemukan bahwa demi bisa menahan pergerakan dari pedang suci penghakiman ini, Soyen jelas harus membayar harga yang mahal dan juga menyakitkan. Riak energi dengan cahaya yang benar-benar terang telah menyapu seluruh langit. Hal itu memunculkan kabut berwarna putih yang terus masuk ke dalam pedang suci, membuat kekuatan yang berada di dalamnya meningkat pesat. Soyen hanya bisa menghela nafas dengan lemah. Energi hijau tua yang berada di dalam tubuhnya secara perlahan menggeliat, dan itu juga terbakar oleh aura dari cahaya terang ini. Kekuatan ilahi dari pedang suci benar-benar menekan seluruh kekuatan iblis di dalam tubuh Soyen. Kita berpindah ke tempat dari Austin berada. Saat ini orang tersebut sedang menjaga jarak dari Yao Yuan dan juga yang lainnya, karena mereka semuanya harus mengatur nafas terlebih dahulu. Pandangan mata dari Austin melihat ke arah Soyen yang sedang menahan pergerakan dari pedang suci penghakiman. Austin pun kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan Soyen ini benar-benar menakutkan, dan kurasa dia jauh lebih menakutkan daripada Liu Hao. Jika dia mengaktifkan seluruh kekuatan iblis yang berada di dalam tubuhnya, aku takut Soyen akan berhasil melenyapkan seorang Liu Hao. Detik berikutnya, degar! Sebuah suara ledakan yang sangat keras pun terdengar. Aura berwarna hitam hijau keluar dari dalam tubuh Soyen, kemudian memberikan tekanan pada aura bercahaya. Menyaksikan hal seperti ini bukannya membuat Liu Hao takut, dia malah merasa senang dan kemudian tertawa. Soyen, gunakan seluruh kekuatan iblismu. Itu adalah keputusan yang tepat. Alasan kenapa Liu Hao saat ini merasa cukup senang apabila Soyen mengaktifkan seluruh kekuatan iblis di dalam tubuhnya. Karena jika Soyen melakukan hal seperti itu, dia juga akan merangsang dan menggunakan kekuatan malaikat dari Putra Cahaya. Bahkan jika dia masih kalah dengan kekuatan iblis dari seorang Soyen, Liu Hao masih memiliki satu kartu traf, yaitu mengaktifkan kekuatan dari malaikat pembantaian di dalam tubuhnya. Detik berikutnya, ada suara
terdengar dari dalam tubuh Soyen. Hal itu terjadi tepat ketika Soyen akan mengaktifkan seluruh kekuatan di dalam kubus iblis. Soyen pun cukup terkejut dengan suara dari dalam tubuhnya itu, karena sebenarnya yang mengatakan hal seperti itu adalah Xiaolei. Dengan kemunculan suara dari Xiaolei, seluruh langit sekarang tiba-tiba saja ditutupi dengan energi petir yang tidak terhitung jumlahnya. Pemandangan yang sangat mengerikan tiba-tiba saja berubah di langit. Hal itu membuat Liu Hao tidak tahu apa sebenarnya yang telah terjadi. Namun dia merasakan bahwa kekuatan aura cahaya di dalam pedang suci penghakiman miliknya telah turun drastis. Xiaolei tiba-tiba saja keluar dari dalam tubuh Soyen dan kemudian dia pun mengatakan, "Soyen, belum saatnya kau menggunakan seluruh kekuatan iblis." Soyen menggelengkan kepalanya, lalu dia menjawab, "Tapi inilah satu-satunya jalan yang bisa kulakukan. Jika tidak, maka aku tidak akan memiliki kekuatan ekstra untuk menghadapi Liu Hao." Xiaolei menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Soyen, meskipun kau dan juga diriku adalah satu, tapi kita sebenarnya juga memiliki sebuah perbedaan. Selama ini, aku selalu memiliki sebuah pertanyaan di dalam hatiku yang tidak aku mengerti. Bisakah kau menjawab pertanyaan itu untuk diriku?" Soyen terdiam sejenak dan kemudian dia berkata, "Pertanyaan apa? Jangan sungkan-sungkan untuk mengatakannya pada diriku." Tanpa ragu lagi, Xiaolei kemudian bertanya, "Soyen, kenapa kau bertarung? Apakah untuk kehormatan ataukah untuk harta?" Aku selalu menanyakan tentang hal ini pada diriku sendiri, tapi aku tidak berhasil menemukan jawabannya. Kau memiliki kekuatan iblis di dalam tubuhmu. Bisa saja kau meninggalkan tempat ini, menghindari pertempuran. Namun, kau masih terus melakukan perlawanan. Meskipun kau tahu, lawan yang kau hadapi mungkin akan membuatmu mati. Soyen memandang pada Xiaolei dan kemudian dia berkata, "Aku melakukan pertarungan adalah untuk melindungi orang yang ingin kulindungi." Xiaolei tubuhnya bergetar dan kemudian dia berkata, "Untuk perlindungan?" Seolah-olah Xiaolei sedang memikirkan sesuatu. Tepat ketika Soyen sedang mengobrol dengan seorang Xiaolei, suara dari Liu Hao kini telah terdengar. "Soyen, kenapa kau malah mengobrol di dalam pertempuran? Mati saja kau di bawah pedang suci penghakiman milikku." Tanpa ragu lagi, kekuatan di dalam pedang suci penghakiman ini telah ditambahkan oleh seorang Liu Hao, dan kemudian hal itu memberikan tekanan yang luar biasa terhadap seorang Soyen. Bahkan dengan tekanan seperti ini, orang yang berada di tahap akhir bintang 8 dosian pasti akan tewas dalam seketika. Soyen ketika menyaksikan bahwa sebenarnya pedang suci penghakiman terus turun untuk memberikan serangan pada dirinya, membuat Soyen berkata, "Ini buruk." Dia hanya bisa menggertakkan giginya. Kubus iblis di dalam tubuh dari Soyen langsung memancarkan cahaya hijau yang benar-benar terang. Sementara seluruh langit saat ini telah berubah menjadi abu-abu. Dan hal itu dipenuhi dengan kekuatan petir yang luar biasa. Xiaolei tiba-tiba saja tertawa. "Soyen, terima kasih banyak atas pencerahanmu. Kali ini aku akan berjuang untuk dirimu." Setelah mengatakan hal seperti ini, Xiaolei melambaikan tangan dan kemudian jantung petir telah muncul di telapak tangannya. Dia pun segera menghancurkan jantung petir itu yang kemudian berubah menjadi kekuatan petir menyilaukan dan terus mengalir ke dada dari Soyen. Di saat yang bersamaan, telah muncul petir-petir mengerikan di langit. Seluruh alam semesta bergetar dengan hebat, dan kemudian petir yang berada di langit itu semuanya turun lalu masuk ke dalam tubuh dari Soyen. Xiaolei juga telah kembali menghilang dan masuk ke dalam tubuh dari Soyen ini. Kekuatan petir yang diberikan oleh seorang Xiaolei telah memulihkan banyak kekuatan yang berada di dalam tubuh Soyen. Bahkan saat ini Soyen bisa merasakan samar-samar ada kekuatan lain yang telah muncul di dalam tubuhnya, dan detik berikutnya kekuatan lain itu telah berubah menjadi sebuah kristal energi yang berwarna merah. Soyen kemudian berkata dengan raut wajah penuh keterkejutan, Xiaolei, sebenarnya apa ini?"
Merasakan kekuatan menakutkan itu, Shou Yan benar-benar tidak paham. Xiaolei kemudian mengatakan, kakak yang baik, kau tidak perlu terkejut. Aku telah berjuang untuk dirimu dan aku akan selalu berada di dalam hatimu. Karena kau yang menciptakan diriku, maka aku akan bergabung dengan dirimu. Pada hari ini, biarkan orang-orang di seluruh dunia melihat kekuatan suci dari kita. Setelah mengatakan hal seperti ini, tubuh dari Xiaolei kemudian berubah menjadi cukup samar. Tiba-tiba saja awan petir yang berada di langit dan tidak terhitung jumlahnya ini telah kembali turun dan berputar-putar di sekitar tubuh dari seorang Shou Yan. Sejak Xiaolei terlahir, dia sebenarnya memiliki sebuah pemikiran untuk selalu melepaskan diri dari seorang Shou Yan dan kemudian memiliki tubuhnya sendiri. Namun, Xiaolei masih terus bimbang. Bagaimanapun juga, dia dan juga Shou Yan adalah satu. Selama berada di dalam tubuh dari seorang Shou Yan, Xiaolei telah menyadari banyak hal tentang kebaikan hati dari seorang Shou Yan. Hal itulah yang membuat Xiaolei memiliki banyak pertanyaan di dalam pikirannya dan dia baru memiliki kesempatan saat ini untuk menanyakan hal-hal seperti itu kepada Shou Yan. Tidak lama kemudian, krak, langit pun terbuka. Petir emas, petir abu-abu, petir biru, petir kuning, dan juga petir-petir yang lainnya telah turun dari langit yang retak itu. Mereka semuanya bergabung dan kemudian melepaskan kekuatan tertinggi untuk menghantam pedang suci penghakiman Liu Hao. Lalu, dar! Tidak butuh waktu yang lama, pedang suci penghakiman hancur lebur dan menghilang dalam sekejap. Raut wajah dari seorang Liu Hao telah berubah menjadi sangat jelek ketika dia menyaksikan adanya kekuatan petir telah turun, menghancurkan pedang suci penghakiman dirinya. Sementara tubuh dari Xiaolei yang terlihat samar di dalam tubuh dari Shou Yan kali ini mengatakan, kakakku Shou Yan, kristal berwarna merah adalah atribut baru yang aku berikan pada dirimu dan itu adalah atribut petir. Shou Yan segera tersenyum, lalu dia mengatakan, Xiaolei, terima kasih banyak saudaraku tersayang. Detik berikutnya Shou Yan maju satu langkah. Awan petir yang tidak terhitung jumlahnya di langit tiba-tiba saja memancarkan sebuah sinar cahaya petir dan kemudian petir abu-abu, petir emas, petir perak, petir biru, petir kuning semuanya mengelilingi tubuh dari Shou Yan. Hal itu membuat armor iblis di tubuh Shou Yan yang tadinya memiliki banyak keretakan kini telah pulih dalam seketika. Bahkan di dalam armor iblis ini juga memiliki kekuatan petir yang tidak terhitung jumlahnya dan membuat hal itu menjadi semakin menakutkan. Detik berikutnya, petir berwarna merah juga telah muncul di langit. Hal itu adalah petir tertinggi yang menunjukkan bahwa sebenarnya itu merupakan petir 9 langit yang setara dengan kekuatan dewa. Menyaksikan hal seperti ini membuat Liu Hao mundur secara perlahan. Dia merasakan ketakutan di dalam hatinya dan kemudian Liu Hao mengatakan, sial, aku benar-benar salah perhitungan. Sementara Shou Yan menatap Liu Hao dengan cara yang cukup meremehkan sambil mengatakan, Liu Hao, jangan buang-buang waktu lagi. Mari kita selesaikan pertempuran ini sepenuhnya. Liu Hao kemudian tertawa. Bagus sekali. Karena kau yang memintanya, maka aku tidak akan ragu-ragu. Liu Hao membentuk sebuah segel tertentu dan kemudian simbol berwarna putih kini telah muncul di dahinya. Karena itu adalah simbol dari putra cahaya. Semenjak Liu Hao kembali dari dalam klanku, dia telah menggunakan kekuatan yang berada di dalam tahta suci untuk melihat kekuatan malaikat. Meskipun kekuatan di dalam tubuh Liu Hao tidak meningkat pesat, tapi kendalinya atas kekuatan malaikat melalui simbol ini mencapai tingkat yang baru. Liu Hao kemudian meraung, Shou Yan, aku akan memberitahukan pada dirimu kekuatan malaikat yang sebenarnya dan bisa disebut itu adalah kekuatan tertinggi di dunia. Sinar cahaya terang tiba-tiba saja menembus langit dan kemudian menyinari tubuh seorang Liu Hao. Tidak butuh waktu yang lama, hal itu pun kemudian berubah menjadi sayap malaikat. Bahkan Shou Yan bisa merasakan sayap malaikat milik Liu Hao jauh lebih kejam jika dibandingkan dengan milik Hill. Shou Yan
tidak takut sama sekali meskipun seorang Liu Hao mengeluarkan sayap malaikat miliknya. Dia hanya tersenyum dengan penuh penghinaan dan kemudian Zhou Yan mengatakan, "Hukuman petir iblis." Jari dari Zhou Yan diangkat. Dia menunjuk ke arah langit dan kemudian seluruh langit dari klan Yao bergetar dengan luar biasa. Saat berikutnya, tubuh dari Zhou Yan mulai bergerak ke arah langit dan kemudian awan petir yang tidak terhitung jumlahnya di tempat itu berkumpul, membuat suasana dari dalam klan Yao menjadi mencekam. Warna-warna dari awan petir yang sangat aneh kini kemudian berubah menjadi warna merah yang pekat, dan itu memancarkan aura petir yang sangat kuat dan memiliki sumber yang sama dengan kekuatan petir yang berada di dalam tubuh dari Zhou Yan. Menyaksikan pemandangan seperti ini membuat Liu Hao pupil matanya menyusut dan kemudian dia berkata dengan penuh ketidakpercayaan, "Mustahil. Zhou Yan, atribut kayu, atribut petir, kekuatan iblis." Selama ini Liu Hao mengetahui Zhou Yan adalah seorang pengendali dari kekuatan api suci dan dia memiliki atribut api yang nyata. Dia juga seorang alkemis. Bahkan saat ini Liu Hao benar-benar tidak percaya bahwa Zhou Yan juga memiliki sebuah atribut petir. Namun, apa yang disaksikan, atribut petir ini rasa-rasanya sangat berbeda. Sejak zaman kuno hingga saat ini, Liu Hao paham bahwa orang-orang terkuat di dalam dunia seribu besar, mereka cukup kesulitan untuk bisa mengembangkan dua atribut di dalam tubuh mereka. Namun, apa yang disaksikan Liu Hao dengan mata kepalanya sendiri, Zhou Yan tidak hanya memiliki dua atribut, tapi dia memiliki tiga atribut: api, kayu, petir, dan bahkan kekuatan iblis yang paling misterius. Liu Hao benar-benar ketakutan dan kemudian dia hanya bisa mengatakan 4 kekuatan dimiliki oleh seorang Zhou Yan. Sebenarnya orang ini manusia apa monster? Di sisi lain, kekuatan petir yang berada di dalam awan petir merah telah membentuk sebuah singa petir yang sangat besar. Liu Hao ketika menyaksikan hal seperti itu bisa merasakan sebuah tekanan yang luar biasa dan membuatnya sangat ketakutan. Liu Hao pun kemudian berkata pada dirinya sendiri, tidak. Aku harus menggunakan kekuatan itu. Jika tidak, aku akan benar-benar tewas. Zhou Yan, aku sudah memutuskan. Terimalah kekuatan terbesar dari diriku. Sayap malaikat ungu. Berikan aku kekuatanmu. Tidak lama kemudian sebuah kekuatan berwarna ungu menyelimuti tubuh dari seorang Liu Hao dan kemudian sayap Liu Hao yang tadinya sepasang kini telah berubah menjadi 3 dan tiga-tiganya memiliki warna ungu. Zhou Yan ketika menyaksikan hal seperti ini tidak takut sama sekali. Dia hanya tersenyum dan kemudian mengatakan, "Oh, 3 sayap malaikat berwarna ungu, putra cahaya. Kau benar-benar sesuai dengan reputasimu." Meskipun kekuatan Liu Hao sangat mengerikan, tapi Zhou Yan tidak takut. Awalnya, kekuatan di dalam tubuh Zhou Yan benar-benar habis dan dia harus menggunakan kekuatan iblis untuk melawan Liu Hao. Tapi sekarang, dengan perpaduan dari atribut baru milik Zhou Lei, yaitu atribut petir, kekuatan Zhou Yan telah pulih sepenuhnya. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan yang tersisa di dalam kubus iblis, Zhou Yan sangat percaya diri bisa mengalahkan seorang Liu Hao dengan cara yang cukup mudah. Liu Hao telah menjadi seperti orang gila. Dia kemudian meraung dengan keras, "Zhou Yan, aku akan melenyapkanmu." Kekuatan dari seorang malaikat itu sebenarnya sangat menakutkan, tapi cukup sulit untuk bisa dikultivasikan. Dan sayap malaikat ganjil 3, 1, 5 itu dianggap sebagai sesuatu yang cukup memalukan. Kecuali pemilik sayap ini nyawanya sedang dipertaruhkan, mereka tidak akan pernah mengungkapkan sayap ganjil. Liu Hao, generasi dari tata suci, memang layak menjadi seorang putra cahaya yang terkenal di seluruh dunia. Hanya dalam beberapa bulan saja, dia telah mampu melatih sayap malaikat yang awalnya putih berubah menjadi ungu. Dan bahkan dia juga telah mampu mengembangkan sayap ketiganya. Jika seorang Liu Hao ini dibiarkan terus berkembang, maka di masa depan, dia akan menjadi orang paling kuat di dalam tahta suci. Zhou Yan kemudian berkata, "Liu Hao, untuk tahta suci, aku akan membiarkan mereka membuat karangan bunga yang besar." Singa berwarna merah tiba-tiba saja ekornya bergoyang dan kemudian fluktuasi ledakan petir yang sangat mengerikan muncul dari ujung ekor singa itu. Seluruh pegunungan dari klan Yao ini bergetar dengan hebat, bahkan angin kencang bertiup. Pemandangan seperti itu seolah-olah menjadi akhir dunia. Liu Hao kemudian meraung
Aku khawatir kau tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Cahaya ilahi, 3 sayap ungu. 3 sayap berwarna ungu yang berada di punggung dari seorang Liu Hao bergerak dengan lembut, dan kemudian cahaya suci ini telah langsung membentuk sebuah istana megah yang tidak tertandingi. Di sisi lain, ekor singa milik Zhou Yan juga melambai, dan kemudian serangan dari kekuatan petir berwarna merah yang agung telah diledakkan. Bahkan kekuatan petir itu bercampur dengan kekuatan api. Tapi ini bukanlah api dari atribut milik Zhou Yan, melainkan api yang dimunculkan dari petir yang bergesekan dengan udara. Garis-garis kuno dan juga misterius yang tidak terhitung jumlahnya telah muncul di ekor dari singa merah. Hal itu memiliki sebuah kekuatan penghancur, dan kemudian nyala api yang juga berada di ujung dari ekor itu adalah perwakilan dari petir ekstrim. Ketika singa yang berwarna merah ini melambaikan ekornya, ruang kosong yang berada di sekitar tempat ini meledak dengan hebat, dan hal ini memancarkan sebuah tekanan yang membuat Liu Hao merasakan berat pada tubuhnya. Ekspresi raut wajah seorang Liu Hao juga terlihat nampak pucat. Dia kemudian berkata pada dirinya sendiri, iblis ini benar-benar sangat tirani. Dia bahkan mampu mengendalikan atribut petir yang baru saja muncul di dalam tubuhnya dengan cara paling menakutkan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah seorang Liu Hao akan lolos dari kekuatan singa petir merah milik Zhou Yan? Dan mungkinkah Liu Hao akan memanggil malaikat jiwa pembantaian di dalam tubuhnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Obrol sob. Kita lanjut bahas BTTH Kaisar Api episode 551. Oke lah, gak usah banyak mang-ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ekor singa berwarna merah kini telah turun dari langit, dan hal itu membawa momentum yang cukup menakutkan. Bahkan retakan besar dan juga retakan kecil kini telah muncul di mana-mana di dalam dunia dari klan Yao. Melihat serangan yang memekakkan telinga, banyak orang kali ini hanya bisa melihat dengan raut wajah penuh ketakutan, karena mereka semuanya merasakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetua Lingqi tidak bisa menahan diri untuk bergumam, Zhou Yan, orang ini sepertinya terlalu menakutkan. Sementara pandangan mata dari seorang Yao Yuan kini melihat ke arah Austin yang sedang terdiam. Yao Yuan pun kemudian berkata, Austin ini kenapa rasa-rasanya ada yang aneh dengan dirinya, seolah-olah dia telah sengaja menunda waktu. Apa sebenarnya yang akan mereka lakukan? Kali ini Hill telah kehilangan kekuatan bertarungnya, dan kemudian pasukan penghakiman juga telah musnah. Apakah mereka masih memiliki sesuatu untuk diandalkan? Ataukah memang sengaja untuk menunggu kedatangan seseorang? Liu Hao ketika menyaksikan ekor merah dari singa merah yang berada di langit meluncur ke arahnya, tiba-tiba saja sebuah kekuatan cahaya yang luar biasa dikeluarkan dari dalam sayap malaikat ungunya, dan kemudian Liu Hao pun berteriak, Istana Suci Malaikat, serang kejahatan itu! Sayap malaikat yang berada di punggung dari seorang Liu Hao memancarkan sebuah cahaya ungu, dan kemudian kekuatan dari sinar cahaya ungu ini dimasukkan ke dalam Istana Suci Malaikat. Hal itu langsung memadatkan kekuatan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara Zhou Yan masih tetap tenang, dan kemudian dia berkata pada Liu Hao, ini semuanya sudah berakhir. Zhou Yan mengepalkan tinjunya, dan kemudian dia pun melambai. Singa raksasa berwarna merah langsung mengaum dengan sangat keras. Detik berikutnya, dar. Serangan dari ekor singa raksasa berwarna merah telah menghantam Istana Suci Malaikat, dan tidak butuh waktu yang lama, Istana Suci Malaikat milik seorang Liu Hao kini telah benar-benar hancur. Adegan seperti ini menimbulkan ledakan yang besar di langit, dan kemudian terlihat cukup mempesona. Raut wajah dari seorang Liu Hao telah berubah menjadi sangat jelek ketika dia menyaksikan bahwa serangannya tidak mampu menahan satu serangan dari ekor singa yang berwarna merah itu. Bahkan simbol-simbol malaikat yang berputar-putar di sekitar Istana Suci Malaikat sekarang juga telah hancur oleh sambaran-sambaran petir berwarna merah yang dipancarkan dari dalam ekor singa berwarna merah. Detik berikutnya,
tubuh dari Soyen pun menggeliat dan kemudian inti dao atribut petir yang berwarna merah di dalam tubuhnya kini bergetar. Lalu kekuatan petir yang luar biasa memenuhi seluruh tubuh dari Soyen. Selama ini Liu Hao telah banyak memberikan kesusahan kepada seorang Soyen. Jadi kali ini permusuhan di antara keduanya harus diselesaikan secara penuh. Raut wajah dari seorang Liu Hao telah berubah menjadi sangat pucat dan kemudian dia menggelengkan kepalanya sambil berkata pada diri sendiri, Bagaimana bisa seperti ini? Aku adalah putra cahaya dari tata suci, mewakili kekuatan malaikat yang luar biasa. Apakah aku benar-benar kalah? Tidak, aku belum kalah. Setelah Liu Hao mengatakan hal seperti ini, dia pun mencoba untuk membentuk sebuah segel tertentu. Dan kemudian, simbol putra cahaya yang berada di dahinya kini bersinar dengan terang. Hal itu memanggil sebuah kekuatan dari langit. Dan kemudian, kekuatan ini seolah-olah adalah aura dari para dewa yang tidak ada habisnya. Sementara Soyen segera merauh dengan keras, Liu Hao, kau tidak perlu lagi melakukan sebuah perlawanan karena ini sudah berakhir sepenuhnya. Kekuatan petir berwarna merah telah berkumpul di tinju dari seorang Soyen dan itu sangatlah menakutkan. Menghadapi serangan menakutkan dari seorang Soyen, mata Liu Hao telah berubah menjadi cukup kusam. Namun, simbol putra cahaya yang berada di dahinya kini telah melepaskan sebuah kekuatan yang aneh dan secara perlahan mengisi seluruh tubuhnya. Bahkan 3 sayap berwarna ungu yang berada di punggung Liu Hao telah memancarkan sebuah getaran yang tidak biasa. Di sisi lain Austin tiba-tiba saja tertawa. Itulah yang aku tunggu. Raut wajah seorang Austin tidak memiliki sebuah kekhawatiran sama sekali, tapi yang terlihat hanyalah sebuah kegembiraan. Mendengar suara tertawa dari seorang Austin membuat Yao Yuan, Ling Qi, dan juga yang lainnya pun melihat dengan cara yang cukup bingungan dan kemudian mereka berkata, kenapa orang ini tiba-tiba saja tertawa? Apa yang sedang dia tertawakan? Kembali ke tempat dari Liu Hao, bocah itu kali ini berteriak dengan keras, jiwa dari malaikat pembantai, keluarlah! Sebuah sinar cahaya terang langsung menutupi seluruh tubuh dari seorang Liu Hao. Dan kemudian, diar! Tinju dari Soyen pun menghantam sinar cahaya terang itu. Seolah-olah hal seperti menabrak batu yang besar. Dan tinju petir berwarna merah kini telah dipantulkan kembali. Detik berikutnya, sosok wanita yang cukup cantik kini telah terlihat mengambang di atas kepala dari seorang Liu Hao. Soyen ketika menyaksikan pemandangan seperti ini cukup kaget. Dia buru-buru bergerak mundur dan kemudian berkata, apa itu sebenarnya? Kekuatan iblis yang berada di dalam tubuh Soyen kini telah mulai mendidih dengan cara yang tidak terkendali. Bahkan kubus iblis bergetar dengan hebat. Aura yang sangat kejam telah meletus ketika melihat pada wanita yang telah muncul di atas Liu Hao tersebut. Sementara mata dari seorang Liu Hao telah berubah menjadi warna putih. Seluruh dunia saat ini telah menjadi sunyi setelah kemunculan wanita di atas kepala Liu Hao tersebut. Dan banyak orang merasakan bahwa hati mereka yang awalnya tenang tiba-tiba saja menjadi gelisah. Bayangan dari malaikat jiwa pembantai telah berdiri di langit. Soyen ketika menyaksikan bayangan ini hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, aku benar-benar tidak menyangka itu adalah bayangan dari malaikat jiwa pembantai. Meskipun hal ini hanya bayangan saja, namun di dalamnya mengandung jejak kekuatan yang asli. Dan kekuatan inilah yang membuat Soyen tampaknya akan menghadapi situasi yang paling berbahaya. Seluruh kekuatan yang berada di dalam tempat ini langsung membeku karena mereka semuanya merasakan sebuah penindasan yang tidak terlukiskan. Dan Soyen merasa kemunculan bayangan malaikat jiwa pembantai ini jelas merupakan yang paling sulit dari musuh-musuh yang dihadapi Soyen sejauh ini. Bahkan jika Tuan Pemakan Jiwa, Kaisar Iblis, dan juga yang lainnya muncul di dalam tempat ini, menurut Soyen, mungkin mereka tidak akan bisa menghadapinya secara langsung. Dan menurut tebakan dari seorang Soyen, yang bisa berhadapan dengan jiwa malaikat pembantai hanyalah reinkarnasi dari Raja Petir, yaitu Duan Qifei, dan juga Raja Naga Emas yang telah memulihkan kekuatan di dalam tubuhnya. Namun detik berikutnya kekuatan iblis di dalam tubuh dari Soyen kembali memancarkan aura yang ganas. Dan itu adalah aura yang tidak kenal takut. Sepertinya
Aura ini ingin bersaing sepenuhnya dengan bayangan dari malaikat jiwa pembantai. Di sisi lain, tubuh dari seorang Yao Yuan bergetar secara tidak terkendali dan kemudian dia berkata dengan nada suara yang terdengar melankolis, "Malaikat jiwa pembantai." Lin Qi dan juga yang lainnya yang berada di sebelah dari seorang Yao Yuan tiba-tiba saja bertanya, "Apakah kau tahu tentang bayangan malaikat jiwa pembantai ini?" Yao Yuan menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mulai berkata sesuai dengan apa yang dia ketahui. Malaikat jiwa pembantai adalah kekuatan yang paling kuat yang diberikan pada tahta suci oleh kerajaan malaikat. Dengan adanya hal ini, Putra Cahaya sudah menjadi orang yang tidak terkalahkan. Selain itu, malaikat jiwa pembantai adalah penegak hukum dari kerajaan malaikat. Kekuatannya telah melampaui langit dan bumi, dan itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Pada dasarnya, di dalam kerajaan malaikat, kekuatan mereka terfokus untuk penyembuhan. Namun, mereka juga memiliki malaikat yang bertugas sebagai penegak hukum. Kekuatannya juga telah mencapai tingkat atas dari kerajaan malaikat. Selain itu, kekuatan seperti ini dari malaikat jiwa pembantai sudah bisa dianggap kekuatan seperti dewa. Mendengarkan penjelasan dari seorang Yao Yuan membuat raut wajah Lin Qi dan juga yang lain telah berubah menjadi sangat serius. Mereka tidak tahu apakah Zhou Yan mampu menghadapi malaikat jiwa pembantai meskipun itu hanyalah sebuah bayangan saja. Di sisi lain, nyala api emas saat ini telah berputar-putar di sekitar tubuh dari seorang Sun Er, dan itu menunjukkan sebuah keindahan yang tidak tertandingi dari wujud 9 gagak emas. Aura yang menakutkan juga secara perlahan akan terbangun dari dalam tubuh Sun Er. Tiba-tiba saja Austin kembali tertawa. Tubuhnya saat ini langsung terbang dengan cepat menuju ke arah langit untuk mendekati Putra Cahaya Liu Hao. Selanjutnya, Austin ini memberikan penghormatan pada bayangan jiwa malaikat pembantai. Putra Cahaya Liu Hao adalah pemuda yang sangat berbakat. Pada saat dia membangunkan simbol Putra Cahaya di dahinya, dia telah ditemukan oleh malaikat jiwa pembantai dari kerajaan malaikat. Dan kemudian orang ini secara pribadi turun ke bumi untuk bertemu dengan Liu Hao. Setelah keduanya saling bertemu, malaikat jiwa pembantai pun berkata, ketika Liu Hao bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan dari simbol Putra Cahaya dan juga melangkah ke level reinkarnasi, maka dia akan secara pribadi membawa Liu Hao memasuki kerajaan malaikat dan kemudian diangkat menjadi muridnya. Untuk alasan inilah, malaikat jiwa pembantai secara pribadi memberikan jejak asal berbentuk jiwa pembantai untuk memberikan perlindungan pada Liu Hao. Semua ini adalah kemuliaan, hanya menunggu Liu Hao sendiri untuk melangkah ke tahap reinkarnasi dan juga mampu mengendalikan simbol Putra Cahaya sepenuhnya. Namun apa yang tidak diketahui oleh malaikat jiwa pembantai adalah sebenarnya Liu Hao memiliki karakter jahat di dalam tubuhnya, dan dia selama ini selalu berpikir bagaimana caranya untuk bisa mengendalikan kekuatan tertinggi dari jiwa malaikat pembantai ini. Liu Hao selalu mencari cara dan kemudian dia telah menemukan sebuah cara bagaimana untuk menekan efek setelah penggunaan kekuatan tertinggi dari jiwa malaikat pembantai ini, yaitu dengan memakai api suci yang dimiliki oleh klan Gu. Apabila dia berhasil, maka Liu Hao akan mampu mengkombinasikan kekuatan sempurna dari Putra Cahaya dan juga jiwa malaikat pembantai. Saat itu, dia akan bisa melakukan apapun sesuai dengan keinginannya tanpa ada seorang yang bisa menghentikan tingkah laku dari Liu Hao ini. Kubus iblis tiba-tiba saja muncul di telapak tangan dari seorang Zhou Yan dan kemudian retak. Hal itu pun memunculkan sebuah retakan. Sinar cahaya yang sangat kuat tiba-tiba saja muncul dan kemudian hal itu memancarkan fluktuasi yang cukup hangat. Di sisi lain, Liu Hao telah memasuki kondisi khusus. Kulitnya sekarang telah berubah menjadi nampak mulus. Dadanya juga membesar. Rambutnya telah memanjang. Zhou Yan ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa mengatakan, sepertinya Liu Hao akan segera berubah. Malaikat jiwa pembantai adalah salah satu perwakilan dengan kekuatan tempur puncak dari kerajaan malaikat.
aku harus berhati-hati dengan dirinya. Tiba-tiba saja Soyen bisa merasakan kekuatan iblis kembali dipancarkan dari dalam kubus iblis yang telah mengalami retakan tersebut. Bayangan dari malaikat jiwa pembantai menatap Soyen dengan penuh kengerian dan kemudian dia berkata, "Cahayaku akan melawan kegelapan. Kekuatan ilahiku akan memenjarakan tubuhmu dan juga memurnikan jiwamu. Hari ini aku akan melakukan penghakiman untuk melenyapkan sebuah kegelapan." Setelah mengatakan hal seperti ini, bola cahaya yang sangat terang langsung dilemparkan oleh bayangan dari malaikat jiwa pembantai. Pandangan mata dari Soyen ketika menyaksikan hal seperti itu menjadi menyipit, dan kemudian kubus iblis yang berada di telapak tangannya kembali masuk ke dalam tubuh dari Soyen. Kekuatan iblis yang mengerikan terus dialirkan ke dalam tubuh Soyen untuk saat ini. Soyen pun melihat pada bola cahaya yang telah meluncur ke arahnya sambil berkata, "Aku tidak akan kalah dari dirimu. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat." Soyen juga langsung melemparkan bola energi berwarna hijau hitam ke arah langit, dan detik berikutnya, duar, tabrakan pun terjadi di antara keduanya. Saat ini, kekuatan malaikat dan juga kekuatan iblis telah bertabrakan satu sama lain dan menimbulkan sebuah momentum yang sangat menakutkan. Orang-orang yang menyaksikan adegan seperti ini, mereka selalu merasa bahwa pertempuran dalam tingkat ini, orang yang berada di bintang 8 dosian tidak akan pernah berdaya menghadapi serangan seperti itu. Bola iblis dan juga bola cahaya masih bertabrakan, dan kemudian energi yang berada di dalamnya ini telah memancar kemana-mana. Bahkan hal tersebut membuat prisma dimensi yang telah menyelimuti seluruh klan Yao mengalami sebuah retakan. Langit dari klan Yao kini telah diisi dengan cahaya terang dan juga kekuatan iblis hijau hitam. Detik berikutnya, bayangan dari malaikat jiwa pembantai pun melambaikan tangannya. Lalu sinar cahaya yang tidak terhitung jumlahnya kembali melonjak untuk menyapu kegelapan dari kekuatan iblis milik Soyen. Hal itu membuat kekuatan iblis ini dengan cepat dimurnikan. Sementara Soyen berkata pada kubus iblis, "Ini tidak cukup." Akhirnya, kekuatan iblis yang tidak terhitung jumlahnya benar-benar terus mengalir di dalam tubuh dari Soyen. Detik berikutnya Soyen tersenyum dan kemudian dia mengatakan, "Aku adalah iblis yang sebenarnya. Dengarkanlah nyanyian kegelapan." Kekuatan iblis terus terpancar dari dalam tubuh Soyen untuk memberikan perlawanan pada kekuatan dari malaikat jiwa pembantai. Dan bahkan saat ini, kekuatan dari kubus iblis itu tidak hanya mengisi seluruh tubuh dari Soyen, tapi juga telah menembus ke dalam jiwanya. Aura dari Soyen yang tadinya berwarna hijau hitam kini telah sedikit memiliki warna merah. Diprovokasi oleh bayangan dari malaikat jiwa pembantai, hal itu benar-benar membangunkan kekuatan iblis sepenuhnya dan kemudian akan menunjukkan kekuatan tanpa batas. Pada akhirnya, fluktuasi energi yang mengerikan terpancar dari dalam tubuh Soyen. Orang-orang ketika menyaksikan hal seperti ini, raut wajah mereka telah berubah menjadi sangat jelek, dan kemudian mereka pun berkata dengan nada suara yang tampak terkejut, "Fluktuasi kekuatan itu sebenarnya adalah kekuatan reinkarnasi. Apakah ini adalah kekuatan iblis yang sebenarnya?" Tidak peduli seberapa agresif seorang Liu Hao dan juga kekuatan dari malaikat jiwa pembantaian, hal itu tidak akan pernah mampu untuk melenyapkan seorang Soyen. Detik berikutnya, bola iblis yang berada di langit kini telah diselimuti oleh kekuatan dari bola cahaya. Bahkan energi iblis yang berada di dalamnya sekarang telah benar-benar tertekan. Liu Hao membuka matanya dan kemudian dia melihat ke arah Soyen sambil sedikit tersenyum, lalu berkata, "Sekarang apa kata-kata terakhirmu?" Tubuh dari seorang Liu Hao telah benar-benar berubah menjadi tubuh wanita, dan itu sebenarnya adalah tubuh dari malaikat jiwa pembantai. Soyen tidak takut menghadapi kata-kata dari seorang Liu Hao yang kemudian dia menimpali. "Iblis tidak pernah mati, dan kau tidak akan pernah bisa melenyapkanku." Setelah mengatakan hal seperti ini, Soyen pun melangkah untuk menuju tempat dari Liu Hao. Fluktuasi kekuatan yang cukup aneh kali ini juga terpancar dari dalam tubuh Soyen. Menyaksikan hal seperti itu, malaikat jiwa pembantai hanya bisa menyipitkan matanya sambil berkata, "Sebenarnya kau juga memiliki kekuatan dari makhluk kotor seperti Raja Kegelapan." Karena sekarang di dalam tubuh Soyen tidak hanya terdapat kekuatan iblis, tapi juga
kekuatan dari dunia bawah kegelapan dan memancarkan fluktuasi seperti milik Raja Kegelapan. Soyen sambil terus berjalan maju. Dia sedikit tersenyum sambil mengatakan, "Ikutlah bersama dengan diriku ke dalam kehancuran. Aku adalah pencipta dunia dan juga pengakhir dari dunia ini." Malaikat jiwa pembantai kemudian mengatakan, "Kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku karena aku adalah perwakilan Tuhan." Setelah berkata seperti ini, tubuh dari Liu Hao yang telah berubah menjadi malaikat pembantaian langsung mengeluarkan sinar cahaya terang, dan detik berikutnya sayap juga telah muncul di belakang punggung dari Liu Hao. Orang-orang yang melihat adegan seperti ini hanya bisa berkata dengan linglung, itu sebenarnya adalah 6 sayap. Mungkinkah masih akan bertumbuh lagi? Fluktuasi yang dipancarkan dari dalam tubuh Liu Hao untuk saat ini telah menjadi sangat menakutkan. Detik berikutnya, Liu Hao bersama dengan Soyen telah maju, dan kemudian pertarungan yang cukup sengit pun terjadi di antara keduanya hingga akhirnya banyak ledakan kini telah muncul di langit dengan cara yang cukup mempesona. Orang-orang menyaksikan hal seperti ini hanya bisa menggelengkan kepalanya karena itu adalah pertempuran yang cukup sengit yang pernah mereka lihat. 1 menit telah berlalu dengan sangat cepat, dan detik berikutnya Soyen bersama dengan Liu Hao kini keduanya telah terlempar mundur. Melihat hal itu, Austin tiba-tiba saja bergerak dengan sangat cepat dan kemudian dia menangkap tubuh dari seorang Liu Hao. Kali ini, Austin telah menemukan bahwa Liu Hao telah memasuki kondisi yang hampir mati. Tubuhnya telah berubah menjadi tubuh pria, dan kemudian hal itu dipenuhi dengan banyak luka. Kerusakan semacam ini dengan saran yang dimiliki oleh tata suci bahkan akan cukup sulit memulihkan luka-luka yang diderita oleh Liu Hao ini. Hal ini membuat Austin tiba-tiba saja berteriak, "Iblis sialan, aku akan melenyapkan dirimu." Tanpa ragu lagi telapak tangan dari seorang Austin diangkat ke arah atas, dan kemudian pedang cahaya kini telah muncul. Hal itu pun ditebaskan untuk mengincar titik vital di tubuh dari Soyen. Menyaksikan apa yang dilakukan oleh Austin, Yao Yuan tiba-tiba saja berteriak, "Ini buruk, hentikan dia!" Namun kelompok dari seorang Yao Yuan ini sudah terlambat. Posisi dari Austin telah cukup dekat dengan seorang Soyen, dan detik berikutnya ketika serangan pedang dari Austin itu akan mengenai tubuh dari Soyen, tiba-tiba sosok wanita cantik muncul di hadapan dari seorang Soyen, lalu menangkap pedang milik Austin dan kemudian menghancurkan pedang itu dalam seketika. Karena sebenarnya wanita cantik ini adalah Sun Er. Kekuatan api emas telah dipancarkan dari dalam tubuhnya dan kemudian berubah menjadi 9 gagak emas. Hal itu membuat seluruh energi yang berada di dalam klan Yao telah mendidih. Pandangan mata dari Sun Er melihat pada Soyen dan kemudian dia berkata, "Kakak Soyen." Soyen pun hanya tersenyum sambil menimpali, "Tenanglah, aku tidak apa-apa." Setelah Soyen terseret ke dalam pertempuran yang sengit melawan seorang malaikat jiwa pembantai dari Liu Hao, Soyen benar-benar menghancurkan malaikat jiwa pembantai itu dengan kekuatan iblis di dalam tubuhnya. Dan di saat yang sama, Soyen juga terluka parah seperti saat ini. Meskipun begitu, Soyen tidak peduli dan dia merasa kondisi dari seorang Liu Hao bahkan tidak lebih baik daripada dirinya. Malaikat jiwa pembantai telah benar-benar hancur dan kemudian energi asal di dalam tubuh Liu Hao juga telah rusak parah. Melihat apa yang dilakukan oleh Sun Er membuat Austin tiba-tiba berteriak dengan marah, "Gu Sun Er, kau telah berkolusi dengan iblis. Para leluhurmu pasti akan malu. Kalian semuanya adalah makhluk kotor. Pergi saja ke neraka." Sambil memeluk tubuh dari Soyen, Sun Er pun menimpali perkataan dari Austin, "Kau yang kotor. Aku tidak peduli apakah kakak Soyen iblis atau tidak. Namun dia adalah duniaku. Jika kau berani menyentuhnya, aku tidak keberatan untuk melenyapkanmu dan juga mengirimmu ke dalam neraka." Mekarlah 9 dewa api yang mendalam. Gagak emas tiba-tiba saja langsung berubah menjadi meteor api yang sangat besar. Hal seperti itu memancarkan hawa panas yang luar biasa. Sementara Yao Yuan kali ini juga langsung berkata, "Austin, tahta suci milikmu benar-benar tidak bisa membedakan mana yang benar dan juga mana yang salah. Selama bertahun-tahun ini, kalian adalah orang-orang busuk.
mengatasnamakan demi kebenaran, tapi nyatanya hanya untuk memuluskan niat kalian masing-masing. Hari ini sudah saatnya kalian membayar harga yang mahal tentang apa yang telah kalian lakukan di masa lalu terhadap klan Yao milikku. Semuanya aktifkan formasi penjaga klan Yao. Para tetua dan juga seluruh orang dari klan Yao kini langsung berkumpul. Mereka langsung mengeluarkan energi hijau dari dalam tubuhnya, dan kemudian hal itu pun berubah menjadi formasi raksasa yang muncul di langit. Raut wajah dari seorang Austin kini telah berubah menjadi sangat jelek ketika dia menyaksikan formasi besar dari klan Yao ini. Detik berikutnya Austin menekan ketakutan di dalam hatinya, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Yao Yuan, kau harus berpikir dua kali hanya untuk melindungi iblis. Kau benar-benar berani menyinggung tahta suci. Nasibmu akan berakhir dengan tragis. Dengan kemampuan yang kau miliki, kau seharusnya sudah mengetahui distribusi dari tata suci untuk kerajaan malaikat di dunia 1000 besar ini, bahkan di benua Dodi. Itu hanya salah satunya saja. Apabila masalah ini sampai terungkap keluar, aku khawatir klan Yao akan dihapus dari dunia. Detik berikutnya Hill menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata dengan nada suara yang cukup lemah, kali ini situasinya benar-benar di luar kendali. Meskipun Hill sudah tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pertempuran, tapi dia tidak takut untuk menghadapi serangan yang mengerikan dari kombinasi orang-orang kuat di dalam tempat ini. Sementara Sun Er segera berbisik pada Xiaoyan, kakak Xiaoyan, kau sudah hebat, sisanya serahkan pada kita. Setelah mengatakan hal seperti ini, satu gagak emas milik seorang Sun Er kini telah berputar-putar di tubuh dari Xiaoyan, dan itu akan membawanya pergi dari tempat ini. Sementara 8 gagak emas yang lainnya telah memancarkan kekuatan yang cukup menakutkan. Ketika Xiaoyan melakukan pertempuran cukup sengit melawan Liu Hao dan juga Hill, sebenarnya Sun Er telah menelan pil Phoenix Nirwana dan kemudian menyatukan hal itu dengan tubuhnya, sehingga Sun Er akan bisa mengendalikan segel reinkarnasi serta meminimalisir serangan balik dari segel reinkarnasi tersebut. Dan kali ini kekuatan dari Sun Er sebenarnya telah sebanding dengan reinkarnasi level pertama. Mendengarkan bisikan dari istrinya membuat Xiaoyan hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Luka di tubuh dari Xiaoyan untuk saat ini sudah serius. Namun, dengan bantuan dari Sun Er serta yang lainnya, adalah waktu yang tepat untuk memulihkan kekuatan di dalam tubuhnya. Kemudian, hal itu akan dipergunakan bagi Xiaoyan untuk mencoba menstabilkan kekuatan petir, kekuatan kayu, dan juga kekuatan apinya. Detik berikutnya pandangan mata dari Xiaoyan melihat ke arah langit, dan kemudian dia berkata di dalam hatinya, meskipun Liu Hao telah aku kalahkan, tapi kenapa kekuatan iblis di dalam tubuhku tidak kembali masuk ke dalam kubus iblis? Dan samar-samar aku bisa merasakan sesuatu di luar sana. Ada hal yang cukup mengerikan. Bahkan kekuatan ini tidak bisa dibandingkan dengan seluruh orang yang berada di dalam tempat ini. Yao Yuan melihat pada Xiaoyan dan kemudian dia berkata, mundurlah, pulihkan kekuatan di dalam tubuhmu, sementara sisanya serahkan pada kita. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian gagak emas milik Sun Er kini telah menarik tubuh dari Xiaoyan ke arah belakang. Sementara Austin tiba-tiba saja berkata, sepertinya apa yang dikatakan oleh Kaisar memang cukup masuk akal. Jika unggas yang dipelihara di dalam sebuah penangkaran tidak bisa didisiplinkan, maka jangan biarkan unggas ini lepas kendali. Kalian telah benar-benar berani menyinggung tahta suci. Jika begitu, lihatlah baik-baik kekuatan malaikat 4 sayap. Tanpa ragu lagi, pung! Fluktuasi kekuatan yang agung muncul dari dalam tubuh Austin, dan kemudian hal itu berubah menjadi 4 sayap. Yang 2 berwarna putih, yang 2 lagi berwarna ungu. Kekuatan dari Austin kini telah meningkat menjadi cukup menakutkan. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Mungkinkah orang-orang yang berada di dalam klan Yao, termasuk Sun Er dan juga Yao Yuan, akan mampu menghadapi kekuatan Austin yang telah mengeluarkan sayap malaikat berjumlah 4?
Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kaprausa.